mamanya Melati kan sakit bu. Iya. Habis itu Melati bikinkan es Makanan lah, minuman gitu ya. makanan minuman. Terus Melati suruh ibunya tuh untuk makan. Terus tidak lama setelah itu waktu Melati mengambilkan makanannya itu jatuh ke keranjang mamanya. Melatinya yang jatuh. Terus Nah makanannya tuh jatuh ke muka mamanya. makanannya jatuh ke muka mamanya. Langsung mamanya tuh terbangun. Terus Habis itu diceritakan ada jadi Melatinya itu pingsan atau apa jatuh tuh? kesandung. Oh, tersandung. Jadi habis itu dipindah sisi lagi bu, Pindah sesi ke pemuda. ke pemuda. Sering mabuk-mabukan bu. Mm-mm. Ada juga ibunya. Heeh. Jadi dia yang pemuda itu tuh sering malam-malam tuh suka keluar bu ke bar. Ke bar, berarti minum alkohol gitu ya. Nah tapi setiap pagi tuh tidur terus bu. Oh, jadi malam dia bekerja, pagi dia tidur. Ya. Jadi malam tidur terus, pergi paginya minum tidur sampai tuh ruangannya tuh pengap bu. Jadi dia tidur sampai siang berarti ya. Nggak pernah buka jendela. Jadi waktu dia bangun tuh ada yang nelpon. Ada yang nelpon. Bundanya Melati. Nah bilang Bunda Melati, kamu bisa kan ngajari anak saya biar bisa nggak kelihatan lah kebodohannya. Bilangnya kalau udah Karang tuh. Oh, Karang namanya ya. Bilangnya bisa, tapi asalkan saya dikasih tempat tinggal di situ. Baru bilang ibundanya Melati, ya saya Kasih saya tempat kasih tinggal. tempat tinggal. Nah jadinya tuh siap-siap bu, kemas barang-barangnya. Nggak lupa juga nyimpan botol alkohol bu untuk diminum di situ nanti. Tetap sangu ya, botol. Terus Hari hanya tuh dah datang kan, ada orang dah nyemputi. Baru bilangnya Karang ke ibu-ibu gendutnya tuh. itu ibu gendut tuh siapa? Mamanya. Ya bilangnya Karang, jangan cepatlah lupakan aku. Jangan dilupakan mamanya. Terus Jadi jalan sampai ke rumah Melati, datang dia diajak keliling-keliling sama bundanya Melati. Tak lama setelah itu baru diajak ke kamar untuk Karang. oh, kamar khusus Karangnya. Waktu Melati itu jatuh dia sudah langsung buta kah? Ya dah buta, tapi dikasih ngomong tuh biar orangnya nggak Oh, kaget. atau memang si Melati ini dari awal sudah buta? Ya. Oh, sudah buta, tapi dia waktu mamanya sakit dia tetap bisa bikinkan minum itu tadi ya? Ya. Bikin makan minum. Itu dibikinkan sama pembantunya sih. Oh, sama pembantunya dia cuman bawakan. Oh iya. Balik lagi tadi sudah sampai Karang di kamarnya. Dia habis sekarang sampai di kamarnya tuh dia sudah mengemas-ngemas barangnya, baru dia menyelundupkan tuh minuman alkoholnya tuh. Jadi buka jendela kamarnya tuh, dia melihat jendela tuh, jendelanya kan ini kan posisi rumahnya kan dekat sungai laut Dekat laut, berarti pantai ya, di dekat pantai. pelabuhan. Oh, dekat pelabuhan. Jadi waktu malam sudah tiba tuh dia suka melihat di situ bu. Melamun. Habis bias pagi-pagi waktu pagi pertamanya dia ngajari Melati tuh bu, disuruh makan pakai sendok bu. Kan Melati kan bisa makan pakai sendok. Jadi dia tuh makan sendok tuh nggak mau. Jadi Karang marah tuh, teriak, kamu tuh harus makan pakai sendok, teriak. Baru Melati bilang marah. Maksudnya marah atau dengan kata-kata kasar? Nah, dia kan bisu. Oh, dia Jadi bisu. Oh iya. Dengan kata ba teriak, itu. Terus Karang bilang makan tuh pakai sendok sambil megang tangannya Karang. Karang tetap nggak mau, tetap bilang Bama nggak mau. Jadi Karang marah, pukulnya Melati, kesakitan Melati, tapi tetap marah juga bu. Dipukul terus sampainya sakitan bu. Barunya nanti pergi
ke ujung ruangan tuh, Bu, ruang Siapa itu makan. melatihnya? Ya. Barunya melipat lututnya Oh, jadi duduk begitu ya, sambil marah-marah. sambil marah. Oh, dengan ekspresi seperti itu. Berarti si Karang itu ngajarin dia bagaimana cara dia hidup, berarti ya? Maksudnya dia cara dia makan, terus belajar gimana cara belajar? Apakah ada belajar membaca? Atau Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi Jadinya cuma disuruh makan, kalau nggak salah makan pakai sendok, duduk di kursi plastik, mengenal benda-benda di sekitar. iya. Jadinya kalau Karang bilang bunda tuh digesekkan tangannya dengan huruf-hurufnya. Habis itu waktu besoknya lagi, hari kedua tuh masih sama disuruh makan pakai sendok. Itu berlangsung sampai hari ke-14. Baru dia agak mengerti. Nah, baru bapaknya melatih itu datang dari kerja pelabuhan pabrik. Kerja pabrik, tapi berarti di luar daerah. Iya. Jadi habis dia kerja tuh bapaknya melatih itu tanya, ada pembantu baru kah? Yang bundanya melatih ada. Dia itu bekerja seperti apa? Itu ngajar anak kita makan pakai sendok. Nah, jadi waktu itu tuh masih awal-awal tuh duduk sama-sama, belum dikasih ruangan khusus, Bu. Jadi bapaknya melatih tuh cara Karang ngajari gitu ya. Jadi bapaknya tuh ngeliati Karang nyiksa melatih tuh. Jadi bapaknya tuh kayak marah juga sih, tapi pendam. Baru Sampai berapa waktu bapaknya bisa menahan amarahnya? sampai ketahuan Minum alkohol. Nah, bapaknya kan nggak terima kalau ada pembantu yang minum alkohol. Jadi dulu ada kejadiannya juga pernah kayak itu, sampai kena usir. Oh, diusir. Jadi bapaknya cerita gitu ya. Yang ceritakan itu siapa bapaknya? Kalau dia pernah ngusir pembantunya. Jadi ketahuan, cepat-cepatnya pulang dari kantor tuh. Pulang-pulang nggak lepas sepatu tuh, langsung lari ketemu Karang di ruang makan. Habis itu bapaknya melatih tuh teriak, kamu itu suka mabuk-mabukannya. Dia tuh tahu dari Salama, Bu, pembantunya Ada, berarti pembantunya yang lapor gitu ya. Jadi bilang pembantunya, Pak, ini Karang suka mabuk-mabukan. Nah, habis itu bilangnya bapaknya melatih, kamu nggak cocok di sini. Di sini tempat-tempat orang yang tidak suka mabuk. Kalau kamu tuh suka mabuk-mabukan, bisa-bisa kamu mengajari anak saya yang enggak. Jadi mau diusir. Dah diusir tuh, Bu. Baru suaminya bundanya melatih mau berangkat lagi selama 2 minggu. Terus Habis itu ibunya melatih nih, bunda melatih nelpon lagi Karang untuk suruh datang lagi. Iya. Berarti ini sebenarnya ada konflik antara si mama sama bapaknya si Melati ini, beda juga cara cara mau ngajarin si Melatinya tadi. Berarti menurut mamanya cocok saja si Karang tadi ngajarin Melati dengan cara itu, sedangkan bapaknya disetujui, yaitu ya. Terus konflik yang paling besar apa akhirannya tuh, kalau ternyata ketahuan nih ternyata mamanya masih manggil Karang. Terus itu tuh masih makan malam, suaminya tuh kan lagi jadi suaminya datang surprise kayak tuh, Bu. Tiba-tiba. Jadi Dan ternyata aku datang, kaget langsung kan semua pembantunya. sedangkan Karang ada di situ. Jadi Karang tuh makan dengan santai dengan sweater hitamnya tuh. Baru bilangnya bapaknya melatih, kau kenapa kamu ada di sini, bukannya sudah kusir? Baru bilangnya Karang, diam aja Karang tuh. Jadi melatih tuh makan masih sampai habisnya tuh ceritanya sudah bisa duduk di meja, bisa dan dia tuh sudah nerima si Karang ya. Dia sudah mulai ini, artinya sudah berdamai dengan si Karang kan, melatihnya belum.
damai dah. Iya, Melatinya kan sudah damai kan, karena dia tadi sudah merasa cocok dengan si Karang ya. Jadi setiap Melati selesai makan tuh dia ngetok-ngetok mangkok. Jadi mamanya langsung nambah kan. Oh, jadi kalau itu tandanya kalau dia mau nambah. Iya. Habis itu pas bapaknya Melati ini udah marah betul, ditariknya kayak ibu sampai kecekik betul, sampai kayak nggak bisa napas tuh. Tapi Karang tetap makan. Jadi Oh, jadi dia peduli walaupun disakiti dengan bapaknya Melati itu. ya, baru kamu cepat keluar. Dan yang lain ini sudah mau kayak sembunyi di dalam lacinya meja. Oh, di bawah meja gitu ya. Jadi semuanya tuh kayak nelan ludah. Habis itu bilangnya ibunya Melati, sudah. Nah, habis itu Melati yang makan tuh tiba-tiba hilang ke halaman teras. Jadi ibunya bilang, Melati mana? Baru semuanya terkecohkan sama ibu bundanya tuh. Jadi semuanya langsung keliling-keliling dari lantai kedua, lantai ketiga nyari Melati tadi. Jadi semuanya nyari. Nah, baru yang ketemu Melati itu Karang, melihat Karang di teras lagi main air mancur, tempat mandinya ikan. Nah, jadi siapa yang ada di situ? Melati. Karang di situ. Baru bilang Karang, teriak, Bunda, Melati ada di sini. Habis kayak tuh bundanya tuh suruh datang. Habis tuh kayak ngajak Melati untuk masuk, tapi Melatinya nggak mau, kayak lari-lari. Jadi Karang tuh merasakan apa yang dirasakan Melati. Nya tuh kayak rame, kayak mandi hujan. Jadi waktu Melati putar-putar tuh ditangkap sama Karang. Habis itu bilang Karang tuh, Jadi caranya Karang ngomong ke Melati kayak apa? Dengan itu mulai lembut tuh, nggak dengan tangan lagi. nyiksa lagi. Kan dia Bilangnya, buta tuli. Air. Oh, Nulis air. Oh, air. dia menuliskan air di tangan. Oh, jadi komunikasinya lewat telapak tangan. Habis itu nggak lama setelah itu waktunya meraba jalan kan ibu, sampai ke bundanya kan, baru bilangnya Melati nulis di tangannya B besar-besar, habis itu sampai ke A. Bunda. Jadi menuliskan kata Bunda di telapak tangan. Habis itu nya kayak ngomong nama Bunda, Bundu Gitu. Walaupun masih terbata-bata. Iya. Terus? Nah, habis itu ayahnya tuh masih bingung apa yang terjadi. Hah? Kok ini? Bisa? Padahal harusnya di tega itu gitu ya. Ya. Kok tiba-tiba anaknya udah bisa bicara. Habis itu bundanya tuh gendong Melati sampai ke kamar mandi, dimandikan. Habis itu sampai berapa bulan kemudian, tahun barunya Cina, ada festival kembang api tuh. Habis itu Melati semua pembantu dengan bapaknya Melati tuh makan. Jadi pembantunya yang namanya Salamah tuh bilang, kita kayak tahun dulu lagi yuk, kita jalan-jalan lagi ke festival itu. Baru bilang semuanya, sudah ngomong kayak tuh, aku udah kesal. Setiap hari kamu ngomong kayak tuh. Itu yang ngomong siapa? Salama? Pembantu yang Mang lain? JJ. Oh, Mang JJ. Itu yang ngajak tuh si Salama. Ya. Terus Nah, yang baru lain bilang, gak setuju. Setuju, tapi gara-garanya ngomong itu terus-menerus kan marah. Habis itu bilangnya Bunda, sudah, kita nanti ke situ. Nah, bilangnya Salama senyum. Enggak. Senang ya dia Senang. karena mau berangkat. Nah, berapa hari sampai hari tahun baru Cinanya festivalnya tuh semua satu keluarga satu rumah tuh. Itu Jalan. Karang masih ada nggak di situ? Ada. Masih. Nya pakai sweater yang dikasih Bunda. Oh, ada Bunda kasih sweater. Ya. Jadi janjiannya tuh makan malam dengan Dokter Rian. Dokter Rian itu dokternya si Melati. Ya, dokter kursus. Jadi ditelepon lah dengan Dokter Rian bundanya tuh. Kita makan malam ya jam sekian. Ini bilangnya, Bunda, ya. Jadi sampai kalau ternyata ada Kinasih. Ternyata tuh Kinasih itu kayak pernah pacaran sama Karang. Nah, jadi mereka makan malam Melati Karang sama Kinasih itu kayak
salting-salting Bu. Nah, waktu ada cangkir yang mau jatuh tuh Bu, bilangnya Melati dorong keramiknya sampai jatuh. Bilangnya Melati sama Karang sama Kinasih bilangnya kayak ini. Mau megang sama-sama, tapi kepegang tangannya. Kepegang tangannya bukan gelasnya. Nah, baru bilangnya Melati kayak ngomong, maafkan aku enggak sengaja. Baru bilangnya Melati, enggak apa-apa. Jadi sudah makan malam tuh. Jadi datang ibunya. Ibunya siapa nih? Ibunya Melati. Iya. Ngajak langsung, ayo kita ke situ. Ke festival. Iya, festival. Kita naik kapal-kapalannya. Iya. Bilangnya Melati, terserah aja. Jadi jalan. Sudah sampai dan naik kapalnya tuh kayak Kinasi sama Karang tuh salting terus Bu. Karena Jadi ya. Jadi Melati tuh kayak sudah ngomong di dalam hati, Bunda sudah capek ngurus saya kayaknya. Baru kata-kata akhirnya tuh, moga Bunda disayang Allah Bu. Oh, memang ketika itu. Nah, itu apa jadi ceritanya? Dia meninggal atau apa? Masih hidup. Oh. Jadi kayak good ending. Oh iya, jadi waktu itu dia sadar bahwa bundanya ini sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, supaya dia ini ya maksudnya bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya. Baru bilangnya Melati ada tambahan barunya. Apa ya maksudnya? Baru mami selesai aja. Aku akhirnya bisa merasakan indahnya dunia seperti apa. Gitu ya. Baru hanya bilang moga Bunda disayang. Dia bilang gitu ya. Ini jadi menurutmu cerita ini gimana? Ramai Bu. Ramai ya. Terus ada yang kurang nggak? Mungkin apakah bahasanya terlalu tinggi kah? Maksudnya bukan untuk anak-anak, harusnya ini yang bacanya orang dewasa atau gimana? Tidak. Cocok ya? Untuk anak-anak cocok. Tapi kan tadi ada ceritanya tentang dua orang yang ya, karena pasti di situ melibatkan ada orang dewasanya kan. Tadi ada pacarannya tuh nggak terlalu banyak dibahas ya. Iya. Hanya cuman pas mereka ketemu, terus tadi cangkirnya jatuh, terus mau nangkep cangkir kepegang tangan, itu aja. Jadi menurutmu kekurangannya apa? Pas aja Bu. Pas aja ya. Seandainya kamu diberi buku barunya lagi, itu siapa tuh? Siapa pengarangnya? Kareli ya. Coba tunjukkan bukunya. Karena ibu sambil ngerekam. Jadi judulnya apa tuh? Moga Bunda Sayang Allah. Jadi itu kira-kira direkomkan nggak untuk teman-temanmu baca? Rekomen ya. Terus ini maksudnya yang paling kamu kesannya apa sih, kesannya paling kamu ingat ketika kamu baca ini? Apa sih pesannya gitu, pesan moralnya? Jadi tetaplah bersyukur walaupun Anda memiliki kekurangan. Orang lain pasti memiliki kekurangan yang lebih dari Anda. Gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nak. Oke. Ini buku pertama.